Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah oleh Syekh Alawi Ibn Ahmad As-Saqqaf rahimahullah yang wafat tahun 1335 Hijriah. Ya. Terakhir sudah masuk dalam penyebutan ilmu-ilmu ya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, anwa'ul ulum ya, tsumma innal ulumu anwa', bahwa ilmu itu ada dua jenis ya. Dua jenis. Yang pertama adalah ulumus syar'iyyah. Ulumus syar'iyyah, ilmu-ilmu syariat, yaitu ada tiga, al-fiqh wa tafsir wal hadis. Al-fiqh wa tafsir wal hadis. Nah, ini ulumus syar'iyyah atau yang disebut dengan al-maqasid ya. Ilmu al-maqasid. Itu ada tiga di sini disebutkan, fikih, tafsir dan hadis. Wasahih, ya wasahih, ada ilmu yang keempat yaitu usuluddin atau akidah. Ini juga bila syak ya termasuk dalam ulumus syar'iyyah, ilmu maqasid, ilmu-ilmu yang menjadi maksud inti dari syariat, termasuk dalamnya ilmu usuluddin atau ilmu akidah. Baik. Dan ini salah satu hal yang kurang tepat yang disebutkan di dalam kitab ini, kita akan terangkan nanti biidznillah ketika beliau tidak memasukkan ilmu usuluddin di ulumus syar'iyyah. Baik, kemudian terakhir sampai ilmu yang kedua, ilmu adabiyah. Ini ada 14 ilmu kata beliau, wahya arba'ata asyara ilman. Ada 14 jenis ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, wa ulum riyadhiyah. Ya, ilmu riyadhiyah yakni untuk melatih mengasah pikiran ya. Ilmu yang mengasah pikiran. Nah, beliau sebutkan sejumlah ilmu di situ. Di mana ilmu-ilmu ini, perhatikan ilmu-ilmu ini tidak pada dasarnya bukan ilmu-ilmu syar'iyyah, tapi ketika ilmu tersebut bermanfaat ya, maka dia bisa masuk dalam kategori ilmu yang syar'i yang sifatnya fardu kifayah, tapi bukan asalnya. Seperti ilmu handasa, ilmu teknik. Ini kan teknik dibutuhkan untuk semua jenis pembangunan. Ya. Ilmu ta'lim, ilmu hisab apalagi, ya. Ini kan ilmu jabar. Al-jabar ini dibutuhkan untuk banyak hal dalam kehidupan manusia. Namun pada dasarnya dia tidak masuk dalam ulum syar'iyyah. Ya. Dan sudah disebutkan bahkan Ibnu Qayyim, saya mengutip ijma ya, atau bukan, Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengutip ijma bahwa semua ilmu-ilmu yang terpuji dalam nusus syara, baik Quran maupun hadis, maka yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'iyyah, ilmu-ilmu syara atau alatnya, atau alat ilmu-ilmu penunjangnya. Jelas ya? Adapun ilmu-ilmu yang sifatnya bukan ulum syar'iyyah tapi bermanfaat bagi manusia, maka ia hanya terpuji kalau dipelajari dengan niat yang baik. Iya. Dia dipelajari dengan niat yang baik, yakni dengan tujuan untuk kemaslahatan kaum muslimin, meningkatkan mutu kehidupan mereka di dunia, dipelajari untuk melakukan tugas mereka sebagai khalifah memelihara dunia dan seterusnya, itu baru dianggap sebagai ilmu yang masuk dalam kategori ilmu yang fardhu kifayah dan terpuji. Jadi bukan terpuji fi dzatihi, tidak sebagaimana ilmu syariah, ilmu syariah ini ilmu yang mahmud fi dzatihi, ya kan? Pada zatnya ilmu itu terpuji pada ilmu syariah. Adapun selain syariah, maka dia ilmu yang mahmud li ghairi. Ya. Qala wa aqliyah. Ya. Jenis ilmu yang keempat, ilmu-ilmu aqliyah. Wa hiya ma ada dzalik, yaitu selain dari semua ilmu di atas, selain ilmu syariah, selain adabiyah, selain riyadhiyah, maka dia masuk di ilmu aqliyah. Qala wa hiya ma ada dzalik kal mantiq wal jadal. Nah, al-mantiq di sini tentu saja yang dimaksud dengannya ma'ruf bahwa ilmu mantiq ini termasuk dari ulumul aqliyah.
termasuk dari ulum al-aqliyah, dan apa namanya, khilaf masyhur di kalangan ulama terkait dengan hukum mempelajari ilmu mantik, boleh atau tidak ya. 6, sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama lain mengharamkan. Wal mutawassit, dan ini yang lebih tepat, bahwa mempelajari ilmu mantik ada apa namanya, tergantung jenis ilmu mantiknya apa. Iya, tergantung. 6, ada adapun ilmu mantik yang di dalamnya terdapat mukhalafat, ya, terdapat mukhalafat terhadap ulum syar'iyyah, maka ini hukumnya haram dipelajari, ya, kecuali min bab untuk mengetahui kebatilannya tentu saja. Nah, adapun ilmu mantik yang dibutuhkan, yang sifatnya memperbaiki pemikiran, ya, memperbaiki cara berpikir, ya, meluruskan cara berpikir, dikarenakan cara berpikir itu sudah banyak dirusak, ya, umat Islam cara berpikirnya banyak dirusak ketika mereka ikhtilaf, berbaur dengan orang-orang ajam dari kalangan Persia dan Romawi di zaman dahulu, sehingga cara mereka berpikir sudah banyak yang rusak, ya. Nah, kita katakan para sahabat pemikiran mereka tajam, akal mereka sehat, sehingga tentu saja tidak perlu mereka mempelajari ilmu-ilmu mantik semacam ini, ya, karena mereka tidak butuhkan. Jelas sampai sini? Nah, dan bukan berarti bahwa ilmu mantik ini tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, apa istilahnya, basis-basisnya, asas-asasnya ada gitu. Cuman tidak dipelajari sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri karena di zaman dahulu orang tidak butuh. Sebagaimana mereka para sahabat tidak perlu belajar ilmu fikih, ya, tidak perlu belajar ilmu nahwu, tidak perlu belajar ilmu sharaf karena mereka tidak butuhkan. Nahwu sharaf itu ada dalam apa? Dalam jati diri mereka, keseharian mereka. Ngapain mereka mempelajari sesuatu yang sudah jelas? Ya, sebagaimana cara berilmu berpikir, ilmu mengenai cara berpikir yang benar. Mereka tidak butuhkan, ya. Nah, tapi bagi orang-orang belakangan, ketika akal mereka sudah banyak yang rusak, ya, nah, dalam berpikir, tidak lagi mengikuti, tidak lagi menggunakan akalnya yang akidah atau kaidah-kaidah akal yang benar. Nah, maka di sini apa namanya, memang walaupun basisnya ilmu mantik ini dari Yunani, gitu, sama juga dengan ilmu filsafat, namun kemudian para ulama, termasuk dalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika mengkritik ilmu mantik yang mantik Yunani gitu ya. Beliau pun membenarkan yang benar dan mengkritik yang salah dan memberikan pembenaran, menyebutkan yang benar bahwa seharusnya seperti ini. Ya, makanya ma'ruf juga di kalangan pembelajar ada yang namanya mantik Taimi. Mantik Taimi, ya, ini mantik yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah. Bukan maksudnya beliau mempelopori, tapi beliau apa-apa yang benar darinya beliau benarkan, dan apa-apa yang keliru beliau luruskan, dan beliau memberikan yang benarnya gimana. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan antara nakal syariat dengan akal yang sahih, tidak mungkin bertentangan. Ya, maka beliau pun rahimahullahu taala menyatakan bahwa apa yang kalian sebutkan berupa kaidah ini, yang menurut kalian ini sesuai dengan akal, enggak, itu enggak sesuai dengan akal. Yang sesuai dengan akal itu kayak gini nih. Paham ya? Nah, itu dari satu sisi manfaatnya. Manfaat yang lain bahwa kita mengetahui bahwa karya tulis, ya, yang paling menonjol dan menjadi rujukan dalam berbagai disiplin ilmu secara umum dalam syariat itu adalah karya tulisnya para fuqaha Syafi'iyah. Dalam mustalah wal hadis mereka, buku-bukunya mereka, ya kan? Dalam usul fikih buku-bukunya mereka juga. Nah, ini dua ilmu utama. Dalam bahasa juga, ya, Ibnu Malik rahimahullah min Syafi'iyah. Ya. Nah, kemudian Ibnu Hisham Al-Ansari, ya, Syafi'iyah, walaupun belakangan terakhir beliau ke Hanabilah. Nah, asalnya beliau kebanyakan umur beliau di Syafi'iyah, nanti di akhir umur beliau Malikiyah. Nah, Ibnu Al-Jarram dan seterusnya. Ini di semua disiplin ilmu, buku-buku yang menjadi iktimat para penuntut ilmu, buku-bukunya Syafi'iyah. Taib. Dan ilmu-ilmu ini, apalagi ilmu usul fikih dalam tingkatan menengah ke atas, ya. Belum lagi kalau kita mau belajar akidah lebih dalam, kita mau belajar akidahnya Asy'ariyah tentu saja, akidahnya Mu'tazilah untuk menyanggah. Kan enggak mungkin seorang penuntut ilmu itu belajar mempelajari sekte-sekte hanya dari buku-buku dasar gitu. Itu akan kurang ilmiah. Dia harus mengetahui, ya, kalam mereka bagaimana. Nah, untuk mempelajari kalam mereka dibutuhkan untuk mengetahui mustalahatnya mereka. Dan mustalahat ataupun kaidah yang banyak digunakan dalam buku-buku
akidah mereka, demikian pula dalam ilmu usul fikih, dalam mustalahul hadis, itu banyak istilah-istilah ilmu mantik. Nah, setidaknya kalaupun kamu tidak mau mempelajari ilmunya dalam artian menggunakan kaidah-kaidahnya, kamu mempelajari ilmu mantik itu untuk mengetahui makna kalamnya mereka. Ya, karena bagaimana caranya kamu mengambil ilmu dari buku-buku, ya, ilmu usul fikih misalnya, tingkat menengah ke atas, terus kamu tidak tahu istilah-istilah dalam ilmu mantik, sementara dalam buku itu banyak gitu. Ya, bakal sulit. Seperti misalnya dalam akidah, syarah akidah tahawiyah, Ibnu Abil Iz. Orang kalau tidak belajar istilah-istilah ilmu mantik, dia tidak akan bisa mempelajari buku ini dengan benar, harfan-harfan gitu. Akan banyak hal yang dia lompati karena Ibnu Abil Iz banyak juga menggunakan istilah mantik di situ untuk mimbab hadisul qaum bima yarifun. Mimbab apa? Berbicara kepada orang sesuai dengan yang mereka tahu. Paham ya? Maka ini ilmu mantik, ya ini ada tentu saja hal-hal yang melanggar syariat, ya itu bila syak karena asalnya memang dari Yunani, ya, yang seperti itu haram untuk dipelajari kecuali mimbab untuk disanggah seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, dan ada ilmu-ilmu yang mufid, bermanfaat, walaupun kita katakan itu semua ada dalam Quran dan Sunnah, tapi penjabarannya dalam ilmu ini. Qala wal jadal. Nah, ilmu jadal, ya, bagaimana cara berdiskusi, bagaimana cara mengemukakan pendapat, dan ini di zaman belakangan menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Ya, di antara kitab yang bagus dasar dalam ilmu jadal adalah kitabnya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Sahibut Tuhfah, berkenaan dengan adab al-munadharah, ya. Dan juga ada karyanya ada juga kitabnya Syekh siapa Syinkiti kalau nggak salah ya, Adabul Bahsi wal Munadharah, iya kalau nggak salah begitu judulnya, atau Al-Muhawarah gitu, saya lupa. Ya, jelas ini ilmu sudah menjadi disiplin ilmu berdiri sendiri. Bagaimana caranya berdiskusi, menyampaikan argumen, bagaimana adab-adabnya. Ya, siapa yang duluan menyampaikan argumen, siapa yang menanggapi, ya, dan seterusnya. Ini ada ilmu yang berdiri sendiri. Wa usulul fiqhi ma'ruf, ya, membutuhkan akal, ya, membutuhkan akal. Naam, walaupun ilmu usul fikih itu marji'nya bukan cuma akal, ya. Marji'nya usul fikih itu Al-Qur'an, sunnah, ya. Naam, kemudian akal dan juga al-furu' al-fiqhiyah. Sebagaimana yang akan dibahas nanti di masalah mabadi asyarah dari ilmu usul fikih, bahwa istimdadnya ilmu usul fikih memang salah satunya ilmu akliyah, tapi tidak semuanya. Tapi tidak apa? Tidak semuanya. Baik, labas. Wa usuluddin. Ini hal yang keliru di sini. Beliau rahimahullah memasukkan ilmu usuluddin yang merupakan ilmu akidah ke dalam ilmu akliyat. Dan ini hal yang jelas khati, ya, khata fihi, ya. Nah, ini dibangun di atas mazhabnya penulis, karena mazhabnya penulis itu Asy'ariyah, yang mengatakan bahwa akidah itu dipetik dari akal, ya. Apa-apa yang sesuai dengan akal, maka itu bisa dijadikan landasan, karena itu qat'i katanya. Semua yang lahir dari hukum akli itu qat'i, dan itu yang bisa dijadikan dasar akidah. Ya, adapun ataukah Quran atau hadis yang mutawatir. Adapun hadis ahad nggak bisa karena dia bukan qat'i. Ya, jelas ya. Adapun hadis ahad dengan semua jenisnya itu tidak bisa dijadikan landasan akidah karena itu bukan qat'i, sifatnya dhanni saja. Baik, maka ini kekeliruan ya. Ini butuh diluruskan bahwa ilmu usuluddin itu tidak benar dikategorikan ke ilmu akliyah, tapi dia harusnya dimasukkan di ilmu ulum syariah. Makanya kita katakan tadi di ulum syariah beliau cuma sebutkan 3, fikih, tafsir, dan hadis, itu harus ditambahkan, yaitu usuluddin. Baik, ilmu usuluddin dikeluarkan dari akliyah karena dia bukan ilmu akliyah. Jelas ya? Bukan ilmu akliyah. Ilmu usuluddin adalah ilmu tasdiq, ya, pembenaran saja. Intinya pembenaran. Walaupun ada dari beberapa perkara-perkara akidah itu yang memang istilahnya bisa dicerna oleh akal, bisa ditangkap oleh akal, tapi ada juga yang tidak. Nah, ada juga yang tidak, yang memang di atas jangkauan akal manusia, tidak mungkin bisa dicerna oleh akal. Bukan karena tidak masuk akal, tapi memang tidak bisa dicerna. Ya, beda antara tidak masuk akal dengan akal tidak bisa menggapainya. Jelas ya? Baik. Maka ini hal butuh digarisbawahi bahwa usuluddin itu masuk dalam ulum syariah, bukan masuk dalam ulumul aqliyah. Wal ilmul ilahi wal ilmu tabi'i. Ilmu ilahi ini
berkenaan dengan apa, pengetahuan, mungkin saja yang dimaksud dengan ilmu ilahi di sini wallahu alam, ilmu yang berkenaan dengan kaun, alam semesta dan al-kainat, dengan segala sesuatu yang ada dan hubungannya dengan penciptanya gitu. Itu ilmu ilahi. Iya, wallahu alam. Mungkin itu yang dimaksud. Wal ilmu tabi'i, ya, tentang manusia, wattib, ya, ilmu-ilmu tabiat, ya, ilmu-ilmu apa namanya, wallahu alam di sini yang dimaksud dengan ilmu tabi'i. Naam, wattib, kedokteran, wa ilmil miqat, ya, terkait dengan penentuan al-mawaqit, ya. Naam, baik terkait dengan tempat maupun waktu. Kemudian wa ilmu nawamis. Ilmu nawamis ini disebutkan di tahqiq di bawah ilmu fisika. Wal falsafah wal kimia, ya. Taib. Ini ilmu filsafat jelas ilmu akliyah tentu saja, karena wallahu alam bisawab di sini, ya. Kalau yang penulis maksudkan di sini penyebutan ilmu-ilmu yakni min bab sardil ulum saja, sekedar membawakan semua jenis ilmu dengan menutup pandang apakah ilmu itu benar atau tidak, maka tidak ada masalah. Tapi kalau maksudnya semua ilmu yang beliau sebutkan di sini, termasuk yang riyadhiyah, akliyah, itu semua ilmu yang terpuji, ya sehingga boleh dituntut, misalnya, maka ini tidak tepat. Karena ilmu filsafat itu bukan ilmu yang boleh dituntut. Jelas ya, ilmu filsafat jelas ilmu yang haram murni, ya. Beda dengan ilmu apa? Beda dengan ilmu mantik atau ilmu kalam. Berbeda. Jelas sampai sini? Walaupun tadi ya, semuanya berasal dari sana, dari Yunani. Adapun filsafat ini murni filsafat. Ya, ini haram hukumnya. Ini haram hukumnya. Karena itulah beda antara mutakallimin dengan mutafalsifah. Mutakallimin itu adalah ulama Islam yang menyadur kaidah-kaidah filsafat, kemudian ditaufik. Mereka mencoba menggabungkannya, memadukannya dengan ilmu-ilmu syariat, lahirlah namanya ilmu kalam. Jadi mereka tidak mengambil bulat-bulat, mengadopsi bulat-bulat. Mereka mengadopsi dan memodifikasi. Apa-apa yang benar diambil, apa-apa yang sesuai dengan syariat diambil, kemudian menurut mereka ditaufik, dan apa yang batil ditinggalkan. Nah, tapi mutafalsifah itu adalah ulama Islam yang menyadur bulat-bulat kaidah filsafat, diambil bulat-bulat dan langsung diterapkan. Seperti misalnya Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ya. Kemudian siapa misalnya, iya, ini ma'ruf ya, Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Ini yang memang mengambil bulat-bulat ilmu filsafat. Mereka bukan mutakallimun, tapi mereka mutafalsifah. Kalau mutakallimun ya kebanyakan Mu'tazilah, Asy'ariyah, ini mutakallimun mereka. Wal kimia, ya, ilmu kimia. Wa qad awradtuha ma'a bayani hududiha wa fawaidiha fil asal. Saya sudah menyebutkan semua definisi ilmu-ilmu di atas dan apa manfaatnya di kitab asal, yakni kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah. Tapi ini nampak ya dari kalimat wa fawaidiha menunjukkan bahwa beliau menyebutkan semua ilmu-ilmu ini mimbab bukan mimbab sardan, membawakan ilmu-ilmu saja terlepas boleh dituntut atau tidak. Tapi memang beliau mengatakan ini ada faedahnya sehingga selayaknya dituntut. Ya wallahu a'lam bishawab, kita katakan fihi nadhar pada sebagian ilmu yang beliau sebutkan. Qala wal maqsud min dzalika sab'atu ulum. Dari semua ilmu yang disebutkan tadi, ya, ilmu yang merupakan maqasid ada 7. Yang pertama ilmu usuluddin wa yusamma ilmu tauhid wa huwa afdaluha. Ini jelas ya. Kita katakan ini tadi beliau masukkan di ilmu al-aqliyah was sahih ya ulum syar'iyyah. Ya. Berikutnya fal qiraat. Ya. Al-qiraat, yani qiraat Al-Qur'an. 6. Fat tafsir. Setelah itu fal hadis, fa usulul fiqhi, fal fiqhu, wa huwa ba'da sihhatil imani ahammuha. Baik. Di sini beliau menggunakan kata fa alat tartib dari sudut pandang afdaliyah, bukan dari sudut pandang waktu mempelajari. Harus ini dulu, setelah ini selesai baru itu. Bukan itu maksudnya. Tapi di sini tartib afdaliyah. Jadi yang paling afdal kata beliau adalah ilmu tauhid. Bila syak, tauhid wal iman. Ini yang paling afdal. Itu yang dikatakan oleh beliau wa huwa ba'da sihhatil imani ahammuha. Baik. Kemudian fal qiraat, bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Ya. Baik, adapun al-qiraat melebihi dari qiraah yang apa istilahnya, yang warid bacaan di negerinya. Selain dari bacaan yang warid di negerinya, maka yang seperti ini fardu kifayah tentu saja. Ya.
Tafsir. Kemudian setelah tahu cara membacanya, cara membaca Quran, ya pelajari tafsirnya. Setelah itu ilmu hadis, ya, ilmu hadis. Baik. Yang dimaksud dengan ilmu hadis di sini wallahu taala alam bissawab adalah dirayah, mengetahui kandungan hadis. Baik. Berikutnya fa usul fiqhi fal fiqhu. Lihat bagaimana usul fikih didahulukan dari fikih. Menunjukkan bahwa secara secara apa namanya? Secara afdoliyah gitu ya. Usul fikih itu asyraf dibandingkan fikih, namun yang penting adalah fikihnya, bukan usul fikihnya. Namun seorang tidak akan bisa sampai ke fikih kecuali usul fikih. Sama kemarin perbandingan antara ilmu dengan amal. Kalau kita pandang dari sisi yang paling anfa, yang paling penting tentu saja amalannya, fikihnya. Tapi kan seorang tidak akan bisa mempelajari fikih dengan benar kecuali mempelajari usul fikih. Ini hal yang makul gitu. Namanya usul fikih, pondasi fikih. Maka siapapun yang belajar fikih tanpa mempelajari usul fikih, ya dia tidak akan kuat dalam fikihnya. Dia tidak belajar fikih dengan cara yang benar, ya. Sementara Allah berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah dari pintunya. Maka siapa yang mau belajar fikih dengan benar, dia wajib untuk mempelajari usul fikih sebelumnya. Ya, harus. Tidak boleh tidak. Nah, kalau dia ingin belajar fikih dalam artian belajar ya, bukan sekedar tahu. Kalau sekedar tahu fikih untuk belajar untuk ibadah kesehariannya, ya tidak perlu belajar usul fikih, nggak perlu, ya kan? Dia belajar tata cara sholat, nggak perlu belajar tata sholat nggak mesti belajar usul fikih dulu baru belajar sholat, karena itu kepentingannya kepentingan apa? Kepentingan amalan. Tapi kalau kepentingannya adalah ilmu, mau menjadi seorang yang faqih, maka itu nggak bisa kecuali belajar usul fikih. Itu hal yang muttafaq. Baik. Qala rahimahullah wa nihayatuhu. Jadi itu maqasidnya, adapun nihayah, ujung atau akhir ilmu adalah mabadi'ut tasawufi al-musammatu bi thariqah. Ya, yaitu mabadi, dasar-dasar ilmu tasawuf yang dinamakan dengan tarekat. Baik, di sini pertama pembahasan terkait dengan tasawuf dan tarekat, ini pembahasan yang sama yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Bahwa la masyaha fil istilah. Kita tidak mempermasalahkan istilah tasawufnya ya. Ibnu Taimiyah menggunakan juga istilah lafaz tasawuf pada beberapa kitabnya. Ya, jadi tidak ada masalah dengan masalah penamaan, tapi yang dimaksudkan adalah hakikat. Apa yang kamu maksudkan dengan tasawuf? Kalau tasawuf maksudnya itu yang joget-joget, yang zikir-zikir nggak jelas, yang ya apa khurafat dan seterusnya, bila syak ini bukan ini yang diinginkan oleh para pendahulu mutasawwifin. Ya, bukan ini yang mereka maksudkan. Karena yang dimaksudkan, ya, dimaksudkan dengan tasawuf oleh mereka dari kalangan ulama mutaqaddimin, ya, seperti diantaranya Ibnu Kharif atau Ibnu Khuraif min a'immah mutasawwifah. Yang dimaksud dengannya adalah memperbaiki apa? Memperbaiki hati, tazkiyatun nafs. Itu maksudnya. Ya, bukan apa muhdasat, perkara-perkara baru yang dimunculkan oleh oknum-oknum yang menisbatkan diri kepada tasawuf di zaman-zaman mutaakhirin. Bukan itu yang dimaksud. Dan sudah berlalu ya pembahasan seputar ini. Kita katakan kalam terhadap tasawuf dan tarekat di sini sama seperti yang kita katakan sebelumnya di pembahasan tasawuf. Baik. Dikatakan nihayatuhu. Ya, nihayahnya. Dan karena itulah di sejumlah buku-buku fikih dasar Syafi'iyah, ya, atau bukan hanya buku fikih dasar ya. Ya, di buku-buku fikih secara umum. Ya, setelah menjelaskan mengenai fikih, di akhir-akhir kitab pasti dibahas terkait dengan tasawuf. Ya kan? Sudah berlalu di kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. 6. Risalah Al-Jami' dibahas di akhirnya. Kemudian dalam kitab yang tebal seperti Safwatul Zubat karya Ibn Ruslan, setelah bab ibadah, semua bab ibadah sampai selesai, di akhirnya ada bab tentang tasawuf. 6. Karena ini hal yang penting agar seorang itu berimbang antara amalannya dengan hatinya. Ya, kalau seorang mempelajari ilmu-ilmu saja tanpa mempelajari ilmu dalam tanda kutip ya, tasawuf ya, tazkiyatun nafs, raqaiq, ya zuhud dan selainnya, maka itu akan mengeraskan hatinya. Iya, mengeraskan hatinya, dan ini nampak pada banyak penuntut ilmu. Ya, pada banyak penuntut ilmu. Ketika ditanya belajar apa, disebut buku-buku semuanya. Tapi ditanya belajar apa? Masalah akhlak, dalam masalah adab, dalam masalah hati, masalah apa? Tidak ada buku yang dipelajari. Ini membahayakan.
Ya, karena akan menjadikan dirinya orang yang cerdas tapi tidak apa, tapi, rusak hatinya. Cerdas, banyak tahu, tapi akan berbahaya pada hatinya. Iya, naam, dia akan mudah iri, dengki, ya, tidak suka sama orang. Naam, ada yang menyaingi dia sedikit, wah, langsung ter-trigger ya, langsung berpikir ini dan itu, ini. Ini orang cerdas, pintar, tapi hatinya jelek, hatinya rusak, ya mudah terpancing oleh setan untuk bermusuhan dengan orang lain. Iya, pokoknya di kepalanya pokoknya ilmu saja, saya pokoknya mempelajari ilmu saja, apa yang mengganggu selain daripada itu, enggak mau, ya. Pokoknya kalau ada yang ini dan itu, ini orang tidak beres hatinya, ya. Nah, maka kecerdasan, pengetahuan berupa ilmu agama harus diimbangi dengan pengetahuan terhadap apa, pembersihan hatinya dari hasad, iri, dengki, ya, kepada sama hamba-hamba Allah yang beriman, ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa, na'am, mewujudkan kemaslahatan, ya, dan seterusnya dari sifat-sifat yang terpuji. Wa ghayatuha ilmul haqiqati al-ilmul haqiqati wat-tibbu, ya. Dan ghayah dari ilmu-ilmu yang 7 ini, ya, ghayatuha ilmul haqiqah, ya. Wallahu a'lam apa yang dimaksud dengan ilmul haqiqah di sini. Ya, apakah yang dimaksud dengan ilmul haqiqah di sini ilmu yang dikatakan oleh mutasawwifah, ya? Naam. Oh ya, wa ghayatuha, haknya di sini kembali kepada apa? Kembali kepada thariqah kelihatannya karena bentuknya muannas. Karena tadi disebutkan wa nihayatuhu, iya, nihayatuhu, iya. Tapi kemudian dikatakan wa ghayatuha, berarti kembali kepada dhamir muannas yang terdekat di sini. At-thariqah. Ya, ghayahnya adalah ilmu haqiqah. Nah, kalau yang dimaksud di sini ilmu ghayah dari ilmu tarekat, ilmu hakikat. Maksud ilmu hakikat di situ adalah ilmu al-kasyfu, ya. Yani seorang terbuka padanya ilmu ghaib, untuknya ilmu ghaib dan semacamnya atau sebagian dari ilmu ghaib. Nah, ini bila syak merupakan kebatilan. Bila syak merupakan apa? Kebatilan. Naam. Ya, wallahu a'lam apa yang dimaksud dengan ilmu hakikat di sini. Tapi kalau misalnya ilmu yang dimaksud dengan ilmu hakikat adalah apa? Adanya adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam hadis, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu allati yubsiru biha, wa yadahu allati yamshi biha, ya tamshi biha, wa apa yab wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau itu yang dimaksud, yakni ilmu hakikat, yakni Allah taala memberikan taufik kepadanya, ya, memberikan pengajaran kepadanya, petunjuk kepadanya dalam segala sesuatu. Termasuk di dalamnya Allah membenarkan firasat-firasat dia sebagai seorang mukmin, ya maka la ba'sa bihi, enggak ada masalah kalau itu yang dimaksud. Fatibbu demikian pula kedokteran wa huwa talil fiqhi. Dan tibu itu setelah fikih. Setelah apa? Setelah fikih. Yang disebutkan di atas tadi berurutan fa usulul fiqhi fal fiqhu terakhir. Dari 7 ini al fiqhu. Kemudian dikatakan wa fatibbu huwa talil fiqhi. Kedokteran itu setelah fikih. 6. Dan tentu saja setelah kedokteran ya ilmu-ilmu yang lain yang memang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian manusia, ya, yang sifatnya fardu kifayah jika dituntut dengan ilmu yang benar. Walihada qala Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala al-ilmu ilman, ilmul fiqh lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu itu ada dua, ilmu fikih untuk beragama dan ilmu kedokteran untuk tubuh. Ya, ilmu kedokteran untuk tubuh. Lihat sini beliau hanya menyebutkan dua, ilmu fikih dan ilmu tib. Ilmu fikih di sini mencakup apa? Seperti penafsiran ulama, malahu wa ma alaihi. Al-fiqh yang dimaksud di sini apa kewajibannya, apa yang didapat dalam beragama dan apa kewajiban dia dalam beragama. Itu ilmu fiqh di sini. Mencakup ilmu akidah, ya, dan semua perangkat-perangkatnya. Ilmu tafsir, ilmu hadis. Itu fikih yang dimaksud di sini oleh Imam Syafi'i. Karena semua berpulang kepada agama. Dan yang kedua ilmu tib untuk badan. Ya, beliau tidak menyebutkan ilmu-ilmu yang lain. Qala rahimahullah wal alatu afdalu minat tib. Ilmu-ilmu alat lebih afdal dibandingkan ilmu kedokteran. Ya. Ilmu alat lebih afdal dibandingkan ilmu kedokteran, kata beliau. Iya. Dikarenakan apa wasailul apa namanya? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ilmu-ilmu wasilah memiliki sesuatu yang merupakan wasilah memiliki hukum yang sama seperti tujuan.
Jadi kalau ulumul syar'iyyah itu termasuk ulumul maqasid, maka ulumul alah, ilmu alat menuju mempelajari ilmu syariah itu lebih afdal juga dibandingkan ilmu tib. Wa ahammuha salasah. Di sini kembali kepada alat. Ilmu alat yang paling penting ada 3. An-nahwu wal lughah. Al-lughah di sini masuk di dalamnya apa? As-sarf, ya. Masuk di dalamnya ilmu balaghah dengan ketiga jenisnya, 3 cabangnya, ya. An-nahwu wal lughah wal hisab al-muradu li tashihil masail. Dan ilmu matematika yang dibutuhkan untuk mentashih masail, yakni dalam ilmu faraid. Ilmu faraid karena terkadang dalam pembagian ilmu faraid terkadang bilangannya itu apa? Bilangannya itu tidak bisa dibagi, ya. 6. Maka dibutuhkan yang namanya tashihul masail. Ya, tashih al-masail. Baik. Perhatikan di sini ilmu alat kata beliau nahwu, lughah dan hisab yang dibutuhkan dalam ilmu faraid. Artinya apa? Ilmu matematika yang tidak dibutuhkan dalam ilmu faraid itu tidak masuk dalam ilmu alat. Ya. Jelas sampai sini. Adapun ilmu matematika yang masuk atau yang dibutuhkan dalam ilmu faraid, maka itu hukumnya masuk dalam kategori ilmu alat yang hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana yang ditansis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Raudhatul Talibin. Ya, di mana beliau menegaskan bahwa ilmu hisab yang dibutuhkan dalam al-faraid ini, tashihil masail, ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Menunjukkan bahwa ilmu matematika mufid, namun tidak semua yang dibutuhkan. Pembahasannya tidak semua dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanyalah hal-hal yang operasi hitung mendasar misalnya sederhana yang dibutuhkan dalam babuz zakat, dalam ilmu faraid, ya. Nah, bagaimana persentase, ya, dalam fikih muamalah, ya, dibutuhkan perhitungan persentase, dalam faraid dibutuhkan pecahan, ya kan, atau desimal misalnya. Nah, kemudian operasi bilangan standar, ya, penambahan, pengurangan, kali, bagi. Ini semua hal-hal ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk tasihul masail, ya, yang selayaknya dipelajari. Subhanallahu ta'ala wa jami'ul ulumil aqliyati wan naqliyati mustambatatun minal kitabil aziz. Maka semua ilmu-ilmu, baik ilmu yang sifatnya aqliyah maupun naqliyah, ini mustambatah, yakni diambil secara istimbat dari kitab Al-Aziz. Baik. Di sini kalam beliau rahimahullah fihi nadhar, ya. Fihi nadhar. Ini kurang tepat. Kalau ilmu naqliyah jelas, tapi mengatakan bahwa semua ilmu aqliyah mustambat dari Kitabul Aziz, naam, ya, kalau kita melihat ilmu aqliyah yang beliau sebutkan di atas, ya, ilmu mantik, ilmu at-tib, ilmu fisika, ilmu filsafat, ilmu kimia, ini kan semua ilmu aqliyah. Terus beliau katakan semua ilmu aqliyah dan naqliyah dari Kitab Aziz. Ini tentunya terlalu hal yang tidak bisa diterima. Bagaimana bisa dikatakan ilmu filsafat diambil dari Quran? Ya. Diistimbat dari Quran, atau ilmu kimia atau ilmu fisika, ya. Naam. Dan kalimat istimbat itu kan kalimat yang apa istilahnya, ya? Ya, istilah syariat istimbat. Ya, seakan-akan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan untuk dipetik darinya hal-hal semacam itu. Enggak. Ya. Tidak diragukan bahwa dalam Al-Qur'an ada sejumlah teori ataupun hal-hal yang terkait dengan kedokteran, betul. Tapi Quran bukan buku kedokteran. Diturunkan bukan untuk diambil itunya. Al-Quran diturunkan bukan untuk diambil istimbat darinya ilmu kedokteran, bukan. Jelas, ya? Tidak diragukan dalam Al-Quran ada isyarat terhadap ilmu fisika, mungkin ilmu kimia, ya. Tapi Al-Quran bukan buku itu. Sebagaimana dalam Al-Quran ada banyak isyarat, ada banyak kawaid lugawiyah di dalamnya, tapi Al-Quran bukan buku lughah, bukan. Jelas, ya? Al-Quran dijadikan dalil untuk masalah nahwu, masalah ini, masalah itu dalam lughah. Tapi dia bukan buku lughah. Nah, maka ini hal yang harus betul digarisbawahi dari kalamnya penulis, ya. Nah, ilmu al-mantiq, ilmu jadal, ya. Nah, ilmu usuluddin, ya, itu pun kalau kita katakan beliau masukkan di aqliyah, wa illa ini masuk dalam naqliyah seharusnya. Jadi sekali lagi semua ilmu-ilmu yang mereka sebutkan di zaman sekarang, dan ini termasuk hal yang berlebihan.
di zaman-zaman belakangan, mencoba merasional apa namanya, mencoba menjadikan Al-Qur'an itu menjadi buku semua ilmu yang berbicara mengenai apa, yang punya keahlian di bidang, yang belajar ilmu-ilmu tentang tanah misalnya, ya, nggak tahu di fakultas apa kalau tanah, ya. Semua mengarah coba kita cari dalam Al-Qur'an ilmu tentang tanah ini dan seterusnya. Yang kedokteran juga macam-macam, kedokteran, untuk anak lah, untuk inilah, untuk itu. Mereka juga mencoba apa yang bisa kita petik dari Quran dari ilmu-ilmu ini. Yang astronomi misalnya, ya. Apa yang kita bisa petik dari Quran dari ilmu astronomi gini. Jadi apa namanya, mereka ingin mendudukkan Al-Quran sebagai ilmu apa buku dari semua ilmu-ilmu. Ya. Nah, kita katakan itu hal yang tidak benar. Al-Quran bukan diturunkan untuk ilmu-ilmu itu. Al-Quran diturunkan sebagai huda linnas. Jelas ya? Sebagai hidayah bagi mereka, keagamaan. Ini buku kitab suci, ini kitab suci keagamaan. Ya. Adapun disinggungnya ilmu-ilmu yang lain selain syariat di dalam Quran, itu sifatnya dhimnan saja. Ya, dhimnan, bukan asolatan. Bukan asalnya diturunkan untuk itu, enggak. Bahwa Quran diturunkan selain untuk ibadah, juga untuk kedokteran, juga untuk apa namanya, alam semesta, apa angkasa misalnya, untuk kedokteran, untuk teknik, untuk ini. Bukan, Al-Quran tidak diturunkan untuk itu semua. Ya. Dan ini hal yang di zaman sekarang ya berkembang masalah apa istilahnya, Islamisasi pengetahuan ya, ya yang dikembangkan oleh sebagian kaum muslimin. Kita katakan pada dasarnya tidak ada masalah. Islamisasi ilmu pengetahuan itu tidak ada masalah. Meluruskan apa-apa yang mungkar, ya, ya dari apa-apa yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan kufar terhadap alam semesta. Misalnya mengatakan bumi ini termasuk planet, termasuk bintang-bintang, ya. Bumi termasuk bintang, planet dan semacamnya, ya. Bahwa al-ard termasuk kawakib, ya. Masuk dalam kategori bintang itu bumi, ya, atau hal-hal lain lah, ya. Atau misalnya antara eh, apa ya, banyak lah ya, lah bahasa kita tidak perlu bahas di sini. Intinya adalah apa-apa yang dikemukakan oleh orang-orang kufar dengan teori mereka yang bertentangan dengan Quran, mau diislamisasi, mau diluruskan, nggak ada masalah, bahasa bi. Iya. Kemudian mau diambil, misalnya dia dapatkan dari Quran begini dan seterusnya, taib, la ba'sa bihi. Tapi pertama perhatikan istidlalnya kamu, istimbatnya kamu terhadap ayat, karena ayat diturunkan bukan untuk itu. Iya, bukan untuk itu diturunkan. Maka jangan asal mengambil istimbat. Kemudian yang kedua, jangan memaksakan Quran ke situ. Ya, ini juga kadang yang banyak keliru ya. Memaksakan Quran untuk masuk ke situ hanya karena ada mirip-mirip dikit. Oh, ini maksudnya adalah ini. Iya. Maksudnya adalah ini. Kayak teori Big Bang misalnya. Dari ayat ini katanya. Tapi pertama isbat dulu itu. Ada nggak ulama yang menafsirkan ayat ke sana? Ya, ada nggak ulama yang menafsirkan ayat ke teori itu misalnya? Ini hal yang penting karena Al-Quran itu buku keagamaan, bukan buku ilmu pengetahuan. Iya. Tapi ala kulli hal, ya islamisasi pengetahuan itu, ya hal yang bagus sebenarnya, ada manfaatnya meluruskan apa-apa yang ini, tapi menjadikan Al-Quran sebagai tanda kutip bulan-bulanan ya, untuk ditarik sedemikian rupa, dipaksakan agar masuk ke ini, ya, ya ini hal yang tidak dibenarkan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Jadi sekali lagi, Al-Quran terdapat dalamnya semua dasar-dasar ilmu pengetahuan di dalamnya, dasar-dasar, ya. Tapi Al-Quran buku agama, bukan ilmu, bukan buku kedokteran, bukan buku bahasa, bukan buku apa namanya astronomi, bukan. Iya. Tapi Allahu alam bisawab. Qala rahimahullahu taala. Wa ini jadi kalimat beliau wa jami'ul ulumil aqliyah wan naqliyah mustanbatatun minal kitab al-aziz. Ini kita katakan fihi nadhar pada kalimatnya ulumul aqliyah. Nah, karena di dalamnya beliau menyebutkan filsafat, dan filsafat bukan terambil dari Quran sama sekali. Kama qala Sayyiduna al-Imam Syarif Asy-Syaikh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad Al-Ba'alawi. Taib yang bagi yang ingin mempelajari terkait dengan alam semesta dan bagaimana korelasinya dengan ayat-ayat Quran, kitab yang paling bagus tentang ini adalah Kitabul Arsh karya Ibnu Taimiyah. Ya, di dalamnya beliau bahas tentang apa alam semesta. Iya, tentang bumi sebagai benda-benda langit ya. Ya, tentang matahari, bulan, tentang luar angkasa.
ya, tentang bumi yang 7, ya, dibahas oleh beliau rahimahullahu taala, dan itu salah satu kitab yang, atau kalau tidak mau dikatakan kitab yang paling bagus dalam pembahasan. Kitabul Arsy karya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kemudian beliau membawakan kalamnya Syekh Abdullah ibn Alawi. Kata beliau, ala innahul bahrul muhit. Ini mensifati Al-Qur'an, ya. Wa ghairuhu minal kutubi anharun tumaddu minal bahr. Kata beliau, ketahuilah bahwa Al-Qur'an itu al-bahrul muhit. Ya, lautan yang mencakup segala sesuatu, melingkup segala sesuatu berupa ilmu maksudnya. Adapun wa ghairuhu minal kutub, buku-buku lain selain Quran, itu adalah sungai-sungai yang airnya berasal dari laut Al-Quran tadi, lautan tadi itu. Bal wa fihi usulus sana'i wa asma'ul alat allati yudtarru ilaiha. Ya, wa darubul ma'kulat wal masyrubat wal mankuhat wa jami'u ma kana wa yakunu fil kainat. Dalam Al-Quran terdapat dasar-dasar sana'i. Ya, yang kita katakan tadi, ya. Dasar-dasar semua ilmu, ulum. Ya. Nama asma'ul alat yang dibutuhkan. Ya, durub, berbagai macam bentuk makulat wa masyrubat wa mankuhat. Wa jami'u ma kana wa yakun, semua yang sudah terjadi dan yang akan terjadi fil kainat. Mimma yuhaqqiqu makna qaulihi ta'ala, yang mana ini semua membenarkan firman Allah Ta'ala, ma farrafna fil kitabi min syai'. Kami tidak menelantarkan sedikit pun penyebutannya dalam Quran. Ya. Wa fil khabari inna fihi naba'u man qablakum, ya, inna fihi naba'a man qablakum wa khabara man ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Dan dalam hadis disebutkan, ini hadis mauquf dari Ali bin Abi Thalib. Mauquf dari Ali bin Abi Thalib. As-sahih dia mauquf, bukan tidak marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini bahwa dalam Al-Qur'an, sungguh dalam Al-Qur'an terdapat naba, terdapat kabar tentang orang-orang sebelum kalian, kabar mengenai orang-orang yang datang setelah kalian, dan hukum di antara kalian. Tapi lihat di sini penulis rahimahullahu taala mencoba berdalil dengan ayat ini. Ya, ma farrafna fil kitabi min syai', untuk menyebutkan bahwa semua itu ada dalam Quran. Sekali lagi kita betul luruskan, kita katakan bahwa memang betul semua, ya, ilmu-ilmu itu dasar-dasarnya ada dalam Quran. Tapi sekali lagi Al-Quran bukan buku untuk semuanya. Dasar-dasar ilmu itu tersebut secara dimnan saja. Dimnan, terkandung di dalamnya, tapi bukan untuk itu Al-Quran turun, bukan untuk menetapkan ilmu itu, bukan. Kalaupun dipetik darinya, oh ilmu ini dari ayat ini. Oke, tapi sekedar dikandung saja, bukan asalnya turun untuk ilmu itu, bukan. Ya. Adapun berdalil dengan ayat ma farrafna fil kitabi min syai', ini ma'ruf khilaf mufassirin, ya, terkait dengan ayat ini. Sebagian menafsirkan bahwa Alkitab di sini adalah Lauhul Mahfuz, bahwa tidak ada yang disisakan oleh Lauhul Mahfuz kecuali tertulis. Maka berdasarkan penafsiran ini, ayat ini bukan tentang Quran. Ya, ayat ini tidak benar dijadikan pendalilan untuk ini. Dan pendapat yang kedua, ada yang mengatakan kitab di sini Quran, ya, ini penafsiran juga sebagian ulama, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, hatta walaupun yang dimaksudkan dengannya Al-Quran, maka apa? Ya, maka ya seperti tadi, bukan berarti semuanya tersebut dalam Quran gitu, atau diturunkan untuk semuanya, enggak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, kemudian sebelumnya di hadis tadi, di ucapan Ali bin Abi Thalib secara mauquf, tentang Al-Quran dikatakan naba man qablakum khabara man ba'dakum wa hukmu atau wa hukma ma bainakum. Ya. Jelas, ya? Enggak disebutkan tentang yang lain, ilmu-ilmu yang lain. 6. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ma min haditsatin waqa'at aw sataqa'u ila yaumil qiyamah illa walaha fi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam manza'un wa ma'khadun alimahu man alimahu jahilahu man jahila. Ini juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tidak ada satupun kejadian yang terjadi, yang sudah terjadi atau akan terjadi sampai hari kiamat, kecuali ia terdapat dalam kitab aziz, kitab Allah dan sunnah Rasulnya, terdapat manza' dan ma'khaz. Dasarnya, asalnya ada dalam Quran dan sunnah. Taulah yang tahu, jahillah yang jahil. Ya. Jelas sekali kalam Imam Syafi'i rahimahullah tidak berbicara mengenai ilmu fisika, ilmu
astronomi, ilmu tentang pertanian, ilmu tentang apa namanya teknik. Jelas sekali kalau Imam Syafi'i tidak berbicara tentang itu semua. Ya. Beliau mengatakan hadis, suatu kejadian, dan kejadian butuh hukum syariat, kan begitu. Ya, itu yang tersebut dalam Quran. Adapun maksudnya membawa kalam Imam Syafi'i kepada semua ilmu-ilmu yang disebutkan tadi, ini tentunya terlalu jauh. Tentu saja terlalu jauh penggunaannya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Iya, saya kira cukup sampai sini dulu. Selanjutnya terkait dengan kaifiyah talabatul ilm, talabil ilm. Bagaimana cara menuntut ilmu yang benar. Nah, naktabi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, nanti kita lanjutkan di link yang berbeda ya, yang biasa. Fadhal.